Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Wa min syartil mustafti ayyakuna min ahli taqlidi. Syarat mustafti sekarang itu ya. Syaratnya orang yang meminta fatwa. Jadi meminta fatwa juga harus ada syaratnya tuh. Apa itu? Ayyakuna min ahli taqlidi. Dia itu harus termasuk dari ahlut taqlid. Fayuqallidul muftiya fil futya. Maka dia itu bertaklid kepada mufti di dalam pemberian fatwa. Jadi kalau dia itu ahlul ijtihad berarti tidak masuk syarat untuk meminta fatwa. Kalau dia ahlul ijtihad ya seharusnya apa? Nah, ngasih, bukan minta. Ya mah geus beunghar mental. Ya. Udah kaya mah ya harusnya ngasih gitu. Cek. Satu, dua. Kemudian fa in lam yakuni syakhsu min ahli taqlidi, maka apabila si orang tersebut bukan dari ahlu taklid, bi anka min ahlil ijtihadi, misalkan dia itu ahlul ijtihad, falaisa lahu ayyastaftiya, maka dia tidak boleh untuk meminta fatwa. Kama qala, sebagaimana berkata al-Imam Juwaini, walaisa lil alimi ay al mujtahidi, dan tidak ada bagi seorang alim, yaitu seorang mujtahid, ayyuqallida, untuk bertaklid. Kenapa demikian? Litamakunihi minal ijtihadi, karena dia itu mampu untuk berijtihad. Sudahlah, selesai ini. Beresin aja. Faraun fit taklid. Sebut. Faraun cabang fit taklidi, mengenai taklid. Jadi sekarang kita membahas apa sih hakikat taklid itu. Wat taklidu, dan yang namanya taklid adalah qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Menerima perkataan orang yang berkata tanpa hujjah. Yudhkiruha, yang mana dia menyebutkannya. Fa'ala hadza qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yadhkuruhu minal ahkami yusammat taklidan. Maka atas ta'rif yang ini, menerima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa-apa yang beliau sebutkan, yaitu yang berupa hukum, itu dinamai apa? Taklid. Jadi meskipun kepada Nabi, apabila Nabi itu kalau nyuruh sesuatu ngasih dalil nggak tuh? Nggak, Nabi
Kalau nyuri sesuatu nggak pakai dalil tuh. Ya, masa ya Rasulullah mana dalilnya? Saya ini dalil loh gitu kalau Rasulullah itu. Saya dalil. Ya. Ya, kalau ikut Rasulullah, apakah Rasulullah menjelaskan dalil? Enggak, karena Rasulullah itu dalil. Nah, itu salah satu alasan kenapa Imam Ghazali itu disebut Hujjatul Islam. Di antaranya itu Imam Ghazali kalau sudah menjelaskan sesuatu, kemudian diminta dalil, kata Imam Ghazali, saya ini dalil begitu. Namanya kalau dijelasin sama kamu bakal paham. Belum tentu apa? Belum tentu paham. Ustaz, apa dalilnya? Di dalam takbiratul ihram itu harus menggerakkan niat di dalam qalbu. Coba kalau yang mintanya itu orang yang nggak ngaji, sama kita dijelasin, bisa nggak dia paham? Apakah bisa paham? Hanya kalau sama ulama, asal dia tahqiq kealimannya, kita tidak usah minta dalil. Minhum man qala at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qala. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang namanya taklid itu adalah menerima perkataannya orang yang berkata dalam keadaan engkau tidak mengetahui dari mana dia mengambil perkataannya. Kamu nggak tahu. Jadi itu kan perkataan bisa jadi bersumber dari dirinya atau dia bersumber dari orang lain. Tapi kamu tidak tahu sumber perkataan itu dari mana. Nah, kalau misalkan yang mengatakan itu kamu dan kamu tidak tahu istidlalnya orang itu pun taklid juga. Tapi kalau misalkan dia mengatakan sesuatu ya, kan kita kadang-kadang begini nih, kayak semalam lah, kayak kita ngobrolin syarat nih. Adanya syarat itu kan sebetulnya adanya mani juga kan. Itu termasuk bab itu. Nah, kalau kita langsung paham, berarti kita tahu istidlalnya kan. Apakah kita membenarkan perkataan Imam Sanusi itu? Membenarkan. Apakah Imam Sanusi menjelaskan? Tidak. Apakah saya paham, tahu dari mana atau bagaimana Imam Sanusi itu berkata? Tahu. Karena syaratnya ini kan baru ada pada yang la yazalu. Kemudian dalam pandangan tabiat itu tidak ada pada azali karena ada mani juga begitu. Atau tidak ada sebelumnya pasti karena ada mani juga. Maka akan kembali kepada mani yang qadim atau kepada mani yang hadis. Hah? Mau qadim. Nah itu. Jadi pada akhirnya semuanya itu akan kembali ke situ. Apakah Imam Sanusi menjelaskan? Tidak. Tapi apakah kita tahu pola pikirnya? Tahu. Nah itu bukan taklid. Ya. Nanti ada profesor mengatakan misalkan 1 miliar tambah, yang gampang lah begitu ya, 1 miliar tambah 1 miliar sama dengan 2 miliar. Menjelaskan gak tuh? Gak menjelaskan, tapi kita tahu caranya. Itu bukan taklid. Nah, jika ada seseorang mengatakan sesuatu, kemudian kamu tidak tahu pengambilannya dari mana, maka itu baru taklid. Kata yang ini mah. Kalau yang tadi itu kan mengambil perkataan orang tanpa adanya penjelasan. Kalau ini mah bukan tanpa adanya penjelasan. Ini mah tanpa kita tahu pengambilannya dari mana. Maka atas qaul yang pertama mengikuti Nabi Muhammad SAW taklid. Karena Rasulullah tidak menjelaskan dalilnya. Tapi atas yang kedua tidak akan jadi taklid. Kenapa? Karena kita tahu asalnya. Asalnya dari Allah begitu. Udah pokoknya ini asalnya dari Allah, sedangkan Allah itu tidak akan mungkin salah, berarti ini tidak mungkin salah, selesai. Ai la ta'lamu ma qadahu fi dzalika, yaitu kamu tidak tahu tempat pengambilan orang yang berkata itu pada hukum yang dia sebutkan. Nah, hukum di sini bukan hanya tentang hukum fikih tapi hukum tentang semua perkara. Menisbahkan satu perkara kepada perkara yang lain. Fa in qulna innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyasi. Maka apabila kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau itu kadang-kadang berkata dengan dalil qiyas. Bi ayyajtahida, misalkan Rasulullah itu berijtihad. Nah sekarang permasalahannya begini, apakah Rasulullah SAW itu berijtihad atau tidak? Jadi Rasulullah itu dikasih saja hukum, cuman kan karena Rasulullah itu cerdasnya luar biasa, tatkala ditanya hukum yang lain, Rasulullah itu menjelaskan. Apakah selamanya ilham atau selamanya wahyu atau kadang-kadang Rasulullah itu berijtihad juga pakai kias juga.
Kadang-kadang Rasulullah pakai kias juga. Misalkan kalau Rasulullah ditanya nih, ya Rasulullah, apakah boleh saya ini membakar harta anak yatim misalkan? Misalkan Rasulullah ditanya seperti itu, apakah boleh saya membakar harta anak yatim? Kemudian Rasulullah menjawab tidak boleh. Apakah jawaban Rasulullah tidak boleh? Ini hasil perkataan Jibril. Kata Rasulullah itu, saya tunggu Jibril dulu. Terus kata Jibril, tidak boleh. Atau Rasulullah itu mengkiaskan kepada tidak boleh memakan harta anak yatim. Nah, ada ulama yang mengatakan Rasulullah pun berijtihad. Kadang-kadang kias keluar tuh. Dari siapa? Dari Rasulullah. Fayajuzu ayyusamma qabulu qawlihi taqlidan. Maka apabila kita mengatakan seperti itu, bisa jadi menerima perkataan Rasulullah itu disebut sebagai taklid. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu pengambilan Rasulullah ini dari mana. Apakah dari Allah atau dari dirinya. Paham? La lihtimali ayyakuna an ijtihadin. Karena bisa jadi perkataan Rasulullah ini berlandaskan ijtihad. Nah masalahnya Rasulullah ini tidak selamanya mengatakan bahwa ini ijtihad atau bukan. Itu masalahnya. Kadang-kadang Rasulullah itu mengatakan ini ijtihad. Bukan. Rasulullah itu mengatakan saja hukumnya begini dan begini. Tapi Rasulullah itu tidak menjelaskan apakah ini dari ijtihad atau bukan. Sehingga kita tidak tahu yang dikatakan oleh Rasulullah ini apakah semuanya wahyu atau sebagiannya ada ijtihad. Itu pernah ditanyakan pada waktu perang Badar itu. Perang Badar. Kata Rasulullah itu nanti kita diam di sini, di sini, di sini, di sini. Ada sahabat denger aja ya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya mau tanya dulu, ini ijtihad engkau atau dari Allah? Kata Rasulullah itu, ini ijtihad saya. Nah kalau ijtihad, bagaimana jika begini, begitu? Ya. Kalau wahyu mah udah. Kalau wahyu mah udah. Ya udah pasti nanti ada sesuatu lah yang kita nggak tahu di belakangnya apa begitu. Cuman kalau hasil ijtihad kan terbuka untuk musyawarah tuh. Kata itu bagaimana? Oh bagus, kita ikut saja ya perkataan kamu. Gitu. Nah, akhirnya ikut perkataan sahabat. Nah, itu an ijtihadin. Nah, makanya di situ ada sebagian ahli usul yang mengatakan bahwa Rasulullah itu dia mungkin salah di dalam ijtihadnya. Tapi kita tidak membenarkan begitu. Ya. Saya emang nggak tasdik. Bisa salah di dalam ijtihad. Jadi tidak bisa kan nanti kalau ijtihad salah itu apabila diucapkan akan melazimkan kepada kadzib. Ya, akan melazimkan kepada kadzib. Sedangkan kadzib itu kan lawan dari siddiq. Nah, makanya siddiq itu tarifnya apa? Siddiq itu benar dalam perkataannya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mutlakon. Kemudian apakah Rasulullah ini mungkin salah atau tidak? Nah, di dalam beberapa masalah ada, tapi kita tidak mentasdik. Ada ulama yang menyatakan Rasulullah pun bisa salah, tapi belum tentu terjadi. Bisa salah, tapi belum tentu terjadi. Adapun misalkan yang kalau saya mah enggak, kenapa? Karena kita tidak tahu ya, kalau misalkan ikut Rasulullah, ini akhirnya bakal bagaimana? Begitu. Mungkin Rasulullah itu sedang mengajarkan musyawarah. Jadi bahwa yang namanya bawahan itu boleh untuk mengungkapkan pendapatnya kepada atasan dan atasan pun tidak ada kehinaan tatkala dia menerima alasan bawahan itu. Padahal bisa jadi ijtihadnya Rasulullah itu dia lebih dalam. Gimana kira-kiranya beginilah kalau saya ya, kira-kiranya saja ini. Saya ini cerdas nih, jenius. Saya jenius. Bawahan-bawahan saya agak goblok dikit. Ya, bawahan saya agak goblok dikit. Itu sudah ijtihad, ternyata tempat yang bagus itu di sini untuk perang itu. Nah, ijtihad. Dan ijtihad saya ini pasti benar begitu. Nah, tiba-tiba ada request. Request saya itu begini dan begitu. Saya pikir ijtihad dia ini sama saya paling bedanya 3 derajat di bawah. Dalam pengertian itu pun bakal menang juga. Kalau yang saya apalagi gitu. Tapi untuk mengajarkan, yaudah saya ikut kamu saja begitu. Nah, nggak fatal begitu. Karena itu tidak salah, itu hanya derajat benarnya saja. Dan kita pun tidak bisa memastikan kalau misalkan perang di tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW akhirnya bakal bagaimana? Karena itu tidak terjadi begitu.
Ya kalau atas qaul yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mungkin salah, sama. Yang beda sumbernya. Ini mas sumbernya sumber ijtihad, itu mas sumbernya sumber wahyu. Cuman dua-duanya pasti shawab, pasti benar. Cuman ada beberapa perkara yang memang Rasulullah SAW itu tahu tidak boleh ijtihad. Jadi masalahnya begini, Rasulullah mah tahu beliau itu kapan boleh ijtihad, kapan tidak. Udah beda kan sama kita tuh. Jadi Rasul itu tahu betul. Dalam hal ini saya tidak bisa ijtihad. Misalkan dalam hal apa? Dalam hal hukum waris. Dalam hal hukum waris. Ada perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengadukan bahwa harta suaminya itu diambil semua sama adiknya, sehingga dia tidak kebagian harta. Mengadu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tahu ini bukan bagian saya ijtihad. Makanya Rasulullah menunggu wahyu, begitu. Nah nanti di dalam bab waris itu ada yang namanya asobah ma'al ghoir kalau nggak salah itu ya. Dalam itu kalau di zaman Rasul nggak pernah ada. Ini harus kebagian. Ternyata si sahamnya ini dia lebih sedikit daripada haknya. Kan kalau saham itu 6/6 berarti ya, kalau misalkan per 8, nah berarti 8/8 habis. Nah nanti itu kalau misalkan lengkap ahli warisnya, kadang-kadang jadi 10/8. Duitnya nggak ada, haknya ada. Ya, ini duitnya nggak ada, haknya ada. Ini tidak terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Sidna Umar terjadi. Apa di zaman Sidna Ali itu saya lupa. Coba gimana cara menyelesaikannya? Pakai kelipatan persekutuan terkecil. Kalau sahabat bodoh-bodoh tuh, nggak bakalan punya ini, nggak bakalan nyampe ke sana. Itu pakai kelipatan persekutuan terkecil, pakai KPK. Kan luar biasa ya. Maksudnya ini kalau orang-orang Arab memang orang-orang terbelakang itu nggak bakalan keluar masalah seperti itu, nggak bakalan keluar solusi seperti itu. Dan ini terjadi di zaman Sidna Ali apa Sidna Umar saya lupa. Nah itu hasil ilham atau hasil ijtihad yang KPK tadi itu ijtihad. Karena sahabat tahu, saya mah kan kalau wirid juga gak bakalan tahu. Sahabat itu tahu ya, kalau misalkan saya ini mau kayak Rasul gitu ya, diam aja dulu. Rasul itu kan diam dulu kadang-kadang ya, beberapa saat begitu, kadang 1 malam, kadang 2 malam begitu. Untuk dapat wahyu. Gak dapat, mau dapat gitu. Kalau misalkan tiba-tiba dapat ilham, ini mah harus dengan ijtihad, harus dengan rasio. Maka rasio yang keluar begitu. Fa'in kulna, makanya kalau misalkan kata Al-Imam Ghazali, lihat cerdasnya sahabat itu ya. Mereka itu jangankan kepada hal-hal yang dururiyat. Dalam mengatakan misalkan Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar fard, Allah laisa minal basaid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Itu kan sudah dururiyat sebetulnya, yang mana kalau orang itu fatrahnya selamat, pasti akan menerima itu. Dalam hal yang rumit saja ditanya, nggak mikir dulu. Sidna Ali itu waktu dapat pertanyaan seperti itu, nggak mikir dulu 2 hari 3 hari, enggak. Jadi di khutbah, lagi khutbah ditanya, ya Ali saya punya kasusnya begini. Setelah dihitung, ternyata sahamnya nggak cukup. Ternyata sahamnya lebih banyak daripada hartanya. Bagaimana? Langsung dijawab oleh Sidna Ali, sudah kalikan demikian. Jadi sumbangnya itu di KPK-in dulu kan. Di kelipatan persekutuan terkecil dulu. Misalkan kalau 8 berapa tuh? 8 berarti mau misalkan 8 sama 10 itu kan yang paling dekat berapa tuh? Nah, nanti misalkan yang pembilangnya itu dikalikan sekian, nanti yang pembaginya dikalikan sekian. Akhirnya akan ketemu genap tuh, habis hartanya semuanya kebagian sesuai dengan pembagian yang asal. Itu enggak mikir dulu Sidna Ali. Berarti kan tiap hari muter otaknya ya. So, kalau Sidna Ali orang yang enggak tukang mikir mah ya. Tukang gimana? Jangankan keluar solusinya, kepikiran mau pakai solusi apa enggak tahu. Paling kalau kita begini ya udah tuh badamikeun. Kalau saya begitu ya. Kalau saya dalam keadaan lagi khutbah tentang akhirat, kekeluargaan aja, itulah kayak gitu aja kok pusing, udah kekeluargaan aja. Ya.
Wa in qulna nah begitu. Lihtimali ayyakuna an ijtihadin wa in qulna innahu la yajtahidu wa inna ma yaqulu an wahyin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apabila kita mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ijtihad dan beliau itu hanya berkata kata yang bersumber dari wahyu, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yantiqu anil hawa, dan tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Rasulullah itu kecuali hanya sebagai wahyu yang diwahyukan. Fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan, maka menerima perkataan Rasulullah itu tidak bisa dinamai taklid listinadihi ilal wahyi, karena itu ada sandarannya yaitu kepada wahyu. Nah kalau untuk saya mah begitu ya, ijtihadnya Rasul juga bukan dari hawa nafsu. Jadi bedanya kan begitu, hawa nafsu itu kan apa ya, kecondongan tanpa rasio. Apa? Hawa nafsu itu kecondongan tanpa rasio. Jadi kalau misalkan ditanya nih tentang Rasulullah itu, kalau ditanya tentang sejarah nggak pernah ijtihad. Masa ditanya sejarah ijtihad? Ya kan, harus nunggu wahyu. Ya Rasulullah, saya ingin menanyakan kepadamu 3 perkara. Apa saja itu? 1 tentang Dzulqarnain, 2 tentang ruh, 3 tentang apa gitu, 1 lagi ya. Kata Rasulullah, ya saya nunggu wahyu dulu. Masa ditanya tentang Dzulqarnain ijtihad? Ya, kan ngarang atau kayak gitu. Ustad apa? Hari Nabi Musa dulu istrinya berapa? Andar ya. Nabi Musa itu kalau 1 sih nggak mungkin ya, soalnya kan Nabi Musa itu berani ya, masa berani takut sama istri? Nggak bisa tuh kayak gitu. Susis kan, masa Nabi Musa susis. Terus kalau Nabi Harun gimana? Nah kalau Nabi Harun mungkin 1. kalau Nabi Harun mungkin istrinya 1. Ya kenapa? Ya karena Nabi Harun itu kan ya begitu keadaannya. Ya bodoh kan kalau kayak gitu ya. Karena yang namanya sejarah itu kan dia kabar ghaib. Makanya ada kebodohan orang-orang yang teori evolusi itu di situ. Perkara yang seharusnya bab sejarah malah dipikir-pikir. Ini kira-kira tuh. Ini kira-kira. Padahal itu babnya bab apa? Bab sejarah. Bukan bab pikir-pikir. Selesai. Faslun fil ijtihadi, pasal mengenai ijtihad. Wa ammal ijtihadu fahuwa badlul wus'i fi bulughil gharadi. Adapun yang namanya ijtihad adalah memasrahkan, bukan memasrahkan apa ya? Menyerahkan. Mengerahkan betul. mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Al-maksudi minal ilmi, yang dimaksud di sini adalah pengetahuan. Liyahsulalahu, supaya pengetahuan itu hasil baginya. Jadi ijtihad mah khusus untuk gharad yang sifatnya ilmu, bukan gharad yang sifatnya hawa nafsu. Itu ijtihad. Assalamualaikum. Bener cenah Ustad ieu nya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk kawin lagi. Nabung ke tiap bulan tanya keur walimahan. Mengerahkan seluruh kemampuan ya. Untuk apa? Untuk kawin lagi. Nah, itu mah bukan ijtihad. Ijtihad itu mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghasilkan yang dituju, tapi yang ditujunya ini harus berupa ilmu, supaya ilmu itu hasil baginya. Saya pengen tahu nih bagaimana hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang enggak ngaji tauhid. Bagaimana hukumnya? Kemudian saya mengerahkan seluruh kemampuan. Nah, seluruh kemampuan itu bukan seluruh kemampuan saya sebetulnya, tapi seluruh kemampuan yang mungkin untuk dimampukan. Paham nggak? Ya kayak gini nih misalkan, kemampuan kamu macul teh nyangkul ya, nyangkul sehari segimana kemampuan kamu itu. Kita pikir-pikir kan tenaga segini. Oh ya sudah. Tapi kebetulan nanti ada Persib main ya. Nah sorenya ada Persib, malamnya ada Real Madrid. Liga Champion, berarti kira-kira ya bisalah 2 kotak mah.
2 kotak sawah tuh. Nyangkul sehari itu kemampuan maksimal saya. Itu sudah ijtihad belum? Sudah ijtihad belum tuh? Belum. Ijtihad mah begini, manusia yang paling prime. Yang paling prime itu yang paling dia lagi apa? Lagi sesek-seseknya. Siapa orang yang paling sesek? Misalkan ya Arnold Suasana Segar. Kayak Arnold Suasana Segar. Arnold Suasana Segar ini dia Schwarzenegger. Enaknya bilang Arnold Suasana Segar. Arnold Suasana Segar ini atau Ade Rai ya. Baru adeknya apalagi kakaknya. Ini kakak Rai. Itu baru adeknya. Apalagi Rainya. Apalagi Rainya, apalagi kakaknya, kakak Rai. Nah ini ngomong Bapak Rai. Terus. Nah itu, ini orang yang paling prime segimana? Nah, orang yang paling prime ini, dia misalkan Ade Rai lah ya, atau Arnold Suasana Segar. Macul ini dia kalau dihitung-hitung akan mampu orang kayak gini mah di paling dipegat makan kan, mampu itu 10 kotak. Tapi kalau selesai 10 kotak pingsan. Dan dia gak bakal bisa ngapa-ngapain. Oh ya udah, berarti harus kayak gitu. Itu baru badlul juhdi. Baru maksimal tuh. Kalau kita begini macul setengah kotak udah capek. Ini batas maksimal saya. Tolol itu mah. Standarnya yang tinggi. Makanya kenapa mujtahid mutlak cuma 4 yang sampai sama kita itu. Standarnya itu. Ya, cuma, iya, yang menyerahkan seluruh kemampuannya. Ya, kita kan Ade Rai itu ngangkat beban. Dikasih 200 kilo kan masih ngangkat tuh. Terus kata orang-orang yang bodybuilding itu, ini adalah panutan saya. Kan begitu. Makin kesini orang himahnya makin berkurang, makin turun. Sehingga yang paling bisa ngangkat itu 25 kilo. Terus kita katakan, ini adalah orang yang jadi panutan saya. Nggak bisa. Tetap harus ke sana. Harus yang paling tinggi. Karena itu adalah akal komunal manusia yang paling tinggi. Begitu. Nah makanya disebutkan di sini ya, mengerahkan seluruh kemampuan. Harus kemampuannya mujtahid. Makanya kalau kamu mengerahkan seluruh kemampuan, kamu mah belum ijtihad. Gak nyampe syaratnya itu. Makanya ijtihadnya itu harus apa? Nih, jadi mengeluarkan seluruh kemampuan. Berarti seluruh kemampuan itu mengeluarkan mantiknya, mengeluarkan ilmu hadisnya, mengeluarkan balaghahnya, mengeluarkan pengetahuannya tentang ayat muhkamat, mengeluarkan kemampuannya tentang ayat mutasyabihat, mengeluarkan kemampuannya untuk mengetahui mana amanah khos. Terus itu dikeluarkan semua kemampuannya untuk tahu kepada ilmu. Jadi dikeluarin semuanya itu pengetahuan sampai kesimpulan bersentuhan kulit dengan perempuan itu hukumnya membatalkan wudhu. Itu kesimpulan saya. Satu hukum itu harus seperti itu. Kalau enggak seperti itu bukan ijtihad. Hawa nafsu. Makanya semuanya harus keluar. Sehingga hasillah pengetahuan yang diinginkan. Gitu. Nah, Imam Malik kan sama tuh ijtihad juga. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Ini ijtihad hasilnya berbeda. Makanya orang itu kalau sudah ijtihad, salah pahalanya 1. Coba kalau kayak gitu caranya ya, kita itu gimana maksudnya? Bijak nggak tuh? Bijak. Karena emang caranya seperti itu. Tapi kalau misalkan ijtihad kamu yang ijtihadnya, Pak Ustadz, ya, kan yang namanya menyentuh zakar itu hukumnya batal. Bagaimana menyentuh zakar monyet? Jadi begini, menurut analisa saya, kamu tuh siapa? Gak badlul juhdi. Nah, harusnya begitu. Menurut nafsu saya malah. Ya.
Jadi kalau ijtihad itu nanti harus mengeluarkan dulu ta'rifnya apa, kemudian di mana persamaannya, apa ilatnya, kan harus dilihat semua itu. Nas-nas yang zahirnya, nas-nas yang mahfinya. Kemudian baru keluar hukum. Kita jawab, ibu ngapain megang zakar monyet, mending punya saya. Tolong. Itu mujtahid tolol itu ya. Stupid. Ayo suka terek bener mikir. Geus kieu. Nah, setelah saya pikir-pikir, setelah saya timbang-timbang, ngapain ibu pegang dakar monyet? Punya saya juga nganggur. Halo. Al mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihad kama taqaddama fa in ijtahada fil furu'i fa asaba falahu ajran. Maka mujtahid itu apabila dia sempurna pada alatnya, tuh lihat, apabila dia sempurna pada alatnya. Sebagaimana yang telah lalu, kemudian dia itu berijtihad di dalam hal yang furu', kemudian dia benar, maka baginya 2 pahala. Tuh. Ala ijtihadihi wa isobatihi, pahalanya itu karena dia ijtihad dan dia benar. Allah itu kan sudah ngasih intelek sama kita ya, sudah ngasih akal nih. Akal itu kalau di dalam apa? Kalau di dalam alat itu kayak alat berat. Akal itu dia alat yang paling berat. Jadi di dalam hukum mujtahid kayak apa ya? Kayak arsitek yang mana semua alatnya itu dia yang pegang. So mujtahid gak bisa dibantu mujtahid mah. Ya. Harus sendiri mujtahid mah gak bisa dibantu mujtahid, makanya pekerjaannya berat. Dia itu mah gagal, nggak bisa dibantu mujtahid. Punya alat semua, bor punya, ekskavator punya, nggak punya asisten. Bor yang paling kecil punya tuh apa namanya skrup, ya buat skrup punya. Alat las boga, wah kabeh boga. Ya kita mah punya alat kayak gitu, muruhkeun ka batur kan. Mang naon gawe sabaraha ieu, abi gaduh alat kan teu bisa gawean. Saya alatnya ada nih, tapi kerjanya nggak bisa. Saya bayar sehari 200.000 mau nggak? Nah, kalau kita tuh, mujtahid mah nggak bisa, harus kerja sendiri. Makanya tim meeting ngurung tanah, oh ekskavator, dia sendiri naik dulu apa? Beko ya, naik dulu beko, ekskavator taekan, keruk lah, ya, dikeruk keluarkan ieu nona, tanahna, bawa ieu beton. Tancapkeun di dinya matak ngobrolkeun usul kan Imam Syafi'i mah dari awal tuh udah dimulai usul fikih coba. Saya tambah replika. Ari alat tambah replika. Kan kudu dipimilik. Kudu diajar. Nah, alat mah teu nyieun sorangan. Atuh ari alat nyieun sorangan mah nyieun agama sorangan. Alatnya mah udah ada di sana. Begitu. Cuman itu harus dimiliki. Memilikinya itu susah. Tempat satu kumpulin. Nah akhirnya jadilah madhab apa? Syafi'i yang sangat kokoh sampai sekarang tuh. Usul-usul. Orang-orang yang ngerti. Kan kalau orang-orang yang alim itu melihat perkara seperti zohir ya. Lihat Imam Syafi'i itu langsung apa? Keder. Apa namanya kalau kita minder. Langsung minder. Mangga cenah ameng ka bumi. Pas dilatih gehel, beko. Segala alatnya itu semua ada. Dan dia dipakai memang untuk membuat rumah yang paling bagus. Kalau kita ya kalau di dalam itunya untuk menggapai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ilmu yang sama Allah disembunyikan agar hanya orang-orang yang demikian yang bisa melihat, kelihatan. Maka oleh Allah dikasih 2 pahala. Terus kabeko segala macam, wah kena teh ke bawah, prak, mutiaranya keluar. Alhamdulillah, maka mutiaranya dapat, usahanya dapat. Jadi 2 pahalanya.
Wa ini ijtihada fiha wa akhtaha falahu ajrun wahidun. Tapi kalau sudah berijtihad kemudian salah, dapat 1 pahalanya itu. Mau atuh. Jadi udah sama ngapain ijtihad? Wah ini mah udah dibeko ke bawah, udah semua dikeluarin tenaganya, habis udah. Ya, Yuna geus potong. Geus rusak kabeh alat. Kalau cedok teh ieu batu-batu nu diluhur keneh tetap samar. Ya malah salah tuh akhirnya. Henteu ya mah. Udah ijtihad dia mah. Udah ijtihad. Itu sama Allah itu dihitungin. Ya, dihitungin. Berapa kamu tadi? Berapa lama? Ya saya ini 3 hari 3 malam ya Allah. Saya ini 3 hari 3 malam. Aduh. Dapat enggak? Ya kan engkau tahu sendiri ya Allah. Ini enggak dapat. Ternyata salah. Kesimpulan saya bersentuhan kulit batal itu. Ya, apa? Ya paling aja contohnya tidak batal itu ternyata salah. Ya, terus gimana? Ya terserah engkau ya Allah. Ya, saya ganti lah. Ya. Oh enggak sebanyak itu, enggak sebanyak Syafi'i bener. Kamu salah. Tapi ada apanya? Ada pahalanya. Kalau kita mah kalau kerja salah ganti rugi. So. Kita mah kerja gitu ya. Apa? Tolong ya ini tolong tempelkan apa itu? Figura. Tolong apa? Kaligrafi. Tolong tujuan kaligrafi. Alah ibu, ya mah sesahnya. Tembok beton ieu mah nya. Oh, kumaha? Ya pokoknya mah kumaha bapak, pokoknya mah nempel ieu. Mang, toko tebeko. Cedok. Hancur. Ganti rugi. Ya. Ganti rugi kita mah. Kalau sama-sama enggak, ya Allah saya ini sudah dalam pikiran saya kalau kayak gini, ini enggak bakalan bisa pakai palu. Harus pakai apa? Beko. Ternyata terlalu kuat. Hancur. Ya udah berapa biaya beko ke sini? Dibayar Allah mah euy. Lha gitu dibayar mahal. Emang Allah mah kan enggak kena rugi, makanya enggak minta rugi. Asal orang itu apa? Asal orang itu ya tahu diri aja. Tahu diri begitu. Makanya dalam beberapa masalah kita kan harus ijtihad juga. Ada ijtihad di dalam fikih kan, dalam hal air, dalam hal kiblat misalkan gitu. Kamu ijtihad, mana kiblat? Bentar ya. Atau enggak ada alatnya, itu alatnya bukan. Ijtihad kok gini. Itu kiblat lain rana. Lain kiblat itu rana. Ya. Lah gitu ya. Kalau muter, ya pakai tasbih kan. Saat mana kiblat sebentar. Ambil tasbih. Oh ya, itu tasbih nanti. Oh, kan itu. Oh itu kiblat lain rana kene. Rana deui. Itu mah kalaupun bener enggak, kalaupun bener dosa. Kalau ijtihad kayak gitu mah bukan alatnya, enggak punya alatnya. Kalau enggak punya alatnya harusnya ngapain dulu? Beli dulu alatnya. Nah, ini kemana sih kiblat? Aduh, enggak ada. Syarifah ada kompas. Oh, pinjam dulu kompas tuh. Ya, baru apa? Baru ijtihad. Ada kompas baru ijtihad. Takna nu lolong mah teu meunang milih awewe. Ya, enggak bisa ijtihad dia itu. Orang yang buta. Harus minta pendapat, harus minta pendapat temennya. Nah nanti sama temennya dikasih istrinya. Sama jekan aing mah cenah. Orang ganti. Belegog. Karunya. Aduh, saya tidak dalil dzalika. Nanti akan datang dalilnya. Dalilnya bahwa jika benar 2 pahala, apabila salah 1 pahala. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun bina'an ala anna hukmallahi ta'ala fi haqqihi wa haqqi muqallidihi ma'adda ilaihi ijtihaduhu. Dan sebagian ulama juga ada yang berkata, semua orang yang mujtahid di dalam furu' semuanya benar. Binaan melihat bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri Allah dan pada diri muqallid ma'adda ilaihi ijtihaduhu, yaitu apa-apa yang dicapai oleh ijtihadnya. Jadi kalau yang ini begini, apakah Allah sudah menentukan bahwa bersentuhan kulit itu batal atau tidak? Sudah. Menentukannya itu apa? Sebagaimana kamu mendapati, wahai mujtahid begitu. Jadi diserahkan kepada mujtahid.
Dan kalau menurut saya yang paling enak yang ini. Yang paling enak tuh yang ini. Dalam pengertian ya wakinya itu, mujtahidnya itu, hasil ijtihadnya. Jadi kalau ginilah kalau kita mah disuruh apa ya? Kamu tempelin ya ini apa? Tempelin ini di tempat yang paling bagus. Gitu. Nah, tempat yang paling bagus itu apakah saya ini sudah menentukan? Maksudnya tempat paling bagus itu di situ. Kalau kamu tidak bukan di situ nempelinnya, berarti kamu salah. Atau tempelkan di tempat yang paling bagus saja sudah. Atau cuman segitu. Dan saya tahu apakah itu menurut kamu paling bagus atau tidak. Paham nggak maksudnya nih? Yang pertama mah, udah tahu. Tahu udah yang menurut yang kerjain. Pokoknya menurut kamu paling bagus mana? Kan suka ada yang jurus juga kayak gitu. Ya. Bedanya orang kaya sama orang miskin di situ. Orang miskin itu ya masuk apa? Masuk restoran. Kan dikasih menu lobster 1.600.000 lewat. Ya. Kepiting 800.000 lewat. Alah, terus kalah. Air putih 15.000. Mahal-mahal teuing balik. Ning di imah cenah. Orang miskin itu kalau datang menu itu kayak gitu, mikir-mikirnya loket sabaraha. Betak nungguan nu ditraktirna heula. Mangga ustad bade nu mana? Ustad na heula yeuh nya. Nu tolol ustad da deui milih pang mahal. Mamang ditraktirnya tolol juga tuh. Jadi bayar aku ustad. Abi mah cenah hoyong lobster. Lek. Karena langsung ya hari ibu pada naon. Abdi mah da nuju saum. Tuh itu bedanya tuh ya orang miskin mah kayak gitu. Kalau orang kaya datang ke restoran disuguhi menu langsung ditolak menunya, kelamaan. Bawa yang paling mahal. Yang paling istimewa. Gitu, dibawa teh pamajikan anak chef. Ini mah tidak ada dalam menu begitu. Itu kan tahu pas datang itu memang perkara yang bagus, memang itu yang disuruhnya. Yang bagusnya apa? Saya nggak punya ketentuan begitu. Yang bagusnya apa? Tapi kalau datang saya tahu ini memang yang paling bagus. Makanya pas udah makan, panggil chefnya ke sini tuh. Ya Tuhan, saya chefnya. Istri kamu ada berapa? Nanya pemajikan, begitu. Jadi itu menyuruhnya memang nyuruh apa yang terbaik begitu. Dan yang shawab memang hasil ijtihad kamu. Saya mengatakan seperti itu berarti benar. Benar di dalam ijtihadnya. Nah kalau seperti ini nanti sholatnya Syafi'i sah di sisi Allah, sholatnya Maliki sah di sisi Allah. Soalnya kalau misalkan Syafi'i to, Maliki to, ini bakal ada yang enggak sah. Salah satunya itu. Masa pas kita ikut Imam Syafi'i nanti di akhirat nggak punya sholat sarokaat, oke? Ya, kamu mah ya seumur hidup sholat, nggak ada yang bener. Nggak ada yang bener kamu mah sholatnya. Kenapa? Karena di sisi kami itu seharusnya nih niat yang benar Syafi'i. Ya. Kemudian ini apa? Wudu dulu ya, wudu. Niat yang benar Syafi'i. Ngusap wajah benar dua-duanya. Yang benar Maliki ngusap wajah. Kenapa? Harus ada dalkun. Kita nggak ada dalkun. Jadi bab niat Maliki salah, bab dalkun Syafi'i tidinya otomatis kesananya nggak ada sholat. Kalau gitu, makanya keluar madhab Imam Sya'roni kan, yang menjamu semua madhab dalam hal yang bagus-bagusnya. Niat pakai Syafi'i, dalkun pakai Maliki, ngusap kepala pakai Hanafi itu diambil, cuman itu dilihat dari Syafi'i sah semua.
Cuman tetap satu yang dipakainya apa? Imam Syafi'i yang dipakainya. Oh itu Imam Syafi'i. Bisi-bisi engke di akhirat nu bener teh nu hiji tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Cuman satu. Itu siapa para wali. Kalau kita makan udah disebutin sama Imam Syafi'i salamar. Salamar gak cukup tungtung nah hungkul kan. Kalau saya kan pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut makan nggak bisa, pakai apa? Kena air itu, apanya kepala aja. Tuh, ya beres gitu. Cukup. Ya, sebagian dari kepala tuh. Masya Allah. Susah. Ya dalam furu'. Kalau di dalam usul ijtihadnya salah neraka. Kalau di dalam apa? Di dalam usul mah. Saya ini telah berijtihad. Ternyata Tuhan itu adalah Big Bang. Abang yang gede. Ya, Big Bang itu Tuhan. Itu hasil ijtihadnya sudah. Salah. Kasih pahala enggak sama Allah? Enggak, itu neraka sudah. Itu dalam usul. Wala yajuzu ayyuqala kullu mujtahidin fil usulil kalamiyati ayat laqaidi musibun, dan tidak boleh dikatakan bahwa semua mujtahid di dalam usul ilmu kalam itu aqaid musibun, benar, enggak boleh. Tuh baru langsung ini mah enggak boleh dikatakan seperti itu. Li anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalah minan nasara. Karena itu nanti akan mengakibatkan orang-orang Nasrani jadi benar. Nah, sedangkan itu sudah jelas di sisi kata Rasulullah itu sesat begitu, salah. Fi qaulihim bitatsliti, pada perkataan mereka dengan apa? Trinitas. Wal majusi, dan orang majusi akan disebut benar juga. Fi qaulihim bil aslaini lil alam, pada perkataan mereka ada dua asal bagi alam, an-nuri wa zulmah, yaitu cahaya dan gelap. Ya benar di sisi Allah begitu akhirnya nanti. Benar di sisi Allah semua. Saya ini ternyata setelah melihat ya, randa itu aya nu mencrang, aya nu buruk. Aya nu burik begitu randa teh. Berarti yang menciptakannya beda. Yang satu Tuhan cahaya, yang satu Tuhan kegelapan, Tuhan keburikan. Nur waz zulma. Asura Mazda nanti disebutnya itu. Ya. Kata apa orang-orang itu. Itu karena hasil ijtihad. Bisa disebut benar itu. Nah, itu pasti neraka pasti. Wal kufar, dan orang-orang kufar fi nafihim tauhidah wa bi'atsatar rusuli wal mu'ada fil akhirah, pada mereka menafikan tauhid dan kepengutusan Rasul dan hari kembali di akhirat. Ini apakah orang-orang kafir jadi kafir ada yang hasil ijtihad? Ada hasil ijtihad. Nah, ini kalau dalam pikiran dia bisa jadi itu sudah ijtihad. Jadi masalahnya ijtihad itu gini, orang yang berijtihad tidak tahu apakah dia sudah ijtihad atau belum. Kalau dia tidak tahu dulu syarat-syarat ijtihad, itu masalahnya di situ. Jadi bisa jadi orang yang dia itu memang nggak bisa terima. Saya itu loh nggak bisa melihat Muhammad ini sebagai Rasul, saya nggak bisa melihat. Kata dia itu. Kenapa? Nggak tahu. Cuma dia itu memang sudah apa? Sudah mengerahkan semua kemampuannya. Apalagi yang zaman sekarang, Quran sudah dibaca, masih apa? Quran ini apa ya? Kitab apa Quran ini? Chapternya nggak jelas. Chapternya nggak jelas. Nah, ini kok ngobrolin Nabi Musa terus Nabi Isa. Ini kan Nabi Musa dulu apa Nabi Isa dulu sih? Ya, terus ngobrolin apa? Nggak jelas chapter. Kata dia itu, dia nggak tahu bahwa untuk memahami Al-Quran itu harus tahu dulu asbab nuzulnya, kemudian kenapa ini disusunnya seperti itu, harus tahu balaghah dan lain sebagainya. Cuman dia nggak sampai situ, tapi dia baca Al-Quran sampai 100 kali bolak-balik, tapi dia nggak dapat kebenaran. Menurut dia, apakah dia sudah ijtihad? Iya, dalam kenyataannya belum. Makanya orang yang dalam kenyataannya ijtihad nggak mungkin salah. Tapi kalau orang dalam pikirannya itu sudah ijtihad, bisa jadi salah. Perasaan hukum. Nah makanya disebutin di sini nggak bisa kita itu mengatakan kalau orang ini ijtihad di dalam furu' kemudian mengakibatkan kepada kesalahan, dalam usul kemudian mengakibatkan kepada kesalahan, maka dia pun benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa.
fi qaulihim bil aslaini la amanu rasul wal kufari. Nah, wal mulahidina dan orang-orang yang ateis fi nafihim sifatihi ta'ala kal kalam. Seperti mereka itu menafikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti menafikan sifat kalam. Wa khalqahu af'alal ibadi dan Allah menciptakan perbuatan hamba wa kaunahu mar'iyan fil akhirati dan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di akhirat wa ghairi dzalik dan yang semisalnya. Sudah terakhir. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan dalil orang yang mengatakan tidak semua mujtahid di dalam furu' itu benar yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya orang yang mengatakan bahwa mujtahid itu tidak selamanya benar tapi selamanya dikasih pahala. Beda kan ya? Tidak selamanya benar tapi selamanya dikasih pahala. Benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tapi berarti ada mujtahid yang salah. Man ijtahada fa asaba falahu ajron. Nah, barang siapa yang berijtihad kemudian benar maka dia 2 pahala. Wa man ijtahada wa akhta falahu ajrun wahidun. Dan barang siapa yang berijtihad kemudian dia salah maka baginya 1 pahala. Itu maka yang tadi masuk ke restoran terus dia itu bawa di dalam amplop ya. Pak Juragan pesan apa? Saya sudah ada pesanan di sini. Kamu lihat keadaan saya. Kira-kira saya pesan apa? Waduh, dilihat. Pas kali itu langsung keluar lobsternya. Tahu dari mana? Kamu tahu dari mana saya pesan? Lobster. Dari penampilan Bapak. Naik mobil BMW. Baju pakai jas. Rambut klimis. Pasti pesannya lobster. Pas dibuka, kamu salah. Kenapa? Saya pesannya air putih. Lah kok bisa? Duit saya habis buat cicilan. Ini nyicil semua. Kamu salah. Ya, duit saya, kamu nggak mikir apa itu BMW cicilan berapa? Saya masih bisa makan lobster, nggak bisa bayar saya. Kamu salah. Tapi karena kamu sudah husnuzon sama saya kasih kamu istrinya chef. Dibawa lagi tadi chef buat kamu. Oh, dikasih pahala. Cuman dia bisa salah. Cuman karena dia sudah ijtihad, aduh pahalanya itu. Kalau benar pas keluar apa? Air putih. Oh kamu tahu? Iya dong. Gitu. Oh bisa tahu? Saya kan lama gaul sama istri bapak. Saya tahu. Gitu. Suka ngobrol kan curhatnya sama saya. Tolol. Gitu. Nah itu mah udah bener pahalanya. Wah, kamu hebat ya. Saya kasih begitu. Pahala. Nah itu kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Anna Nabi SAW. Khoto'al mujtahida tarotan wa sawabahu ukhra. Jadi man ijtahada fa asaba falahu ajron. Barang siapa berijtihad kemudian dia benar maka baginya 2 pahala. Dan barang siapa berijtihad kemudian salah maka baginya 1 pahala. Wajhud dalil. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khoto'al mujtahida tarotan wa sawabahu ukhra. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyalahkan mujtahid, kadang-kadang membenarkan mujtahid. Wal hadits rawahu syaikhan wa lafdzul Bukhari idza ijtahadal hakimu fa hakama fa asaba falahu ajroni. Lafaz Imam Bukhari apabila seorang hakim itu berijtihad, kemudian dia itu menghukumi perkara, kemudian dia itu benar, maka baginya 2 pahala. Wa idza hakama fa akhtaha dan apabila dia itu menghukumi kemudian dia itu salah falahu ajrun wahidun maka baginya 1 pahala. Wallahu a'lam. Udah selesai di situ? Habis ya? Enggak ada selawat-selawatan ini mah. Ditutupnya pakai wallahu a'lam. Allahu akbar. Udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita tutup saja dengan bahasanya Syekh Said Fodah ya di sini. Wa bihadza akunu qad intahaitu min hadhil asyatil mufidah wa ad'ullaha ta'ala ayyaj'alaha mubarakatan wa ayyufida biha talabatal ilmi. Wa qad ihtawat ala fawaida la ya'rifu qadruha illa man sabara kutubal usul. Wa qad istawfaitu mu'azzama matalibi syarhi hadzal matnil jalil lil imam al-azim al-qadri Imam al-Haramain Ajwaini ma'a syarhihi lil Imam al-Muhaqqiq al-Mudaqqiq Jalaluddin al-Mahalli radhiyallahu taala anhu wa an sairi ulama'il muslimin wa hilyatuha binazm wa hallaituha
binazbil fadilil imriti wa huwa nazmun ra'ithun natifun wala syakka anha tafarradat bi ba'dil fawaidi allati la tujadu fi ghairiha minal kutubit tuwali wala budda ayyakuna likulli kitabin nafi'in mayyizatun yatamayyazu biha wa arju an takuna hadhil mayyizatu maktubatan li fi kitabil hasanati la fi kitabis sayyiati walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhiran wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu ala ilmin ila yaumiddini wa laysa lana ila ghairillahi ta'ala hajatun wala madhabun katabahu Sa'id Qodah. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan aya manfaatna ieu ngaos kitab nyana magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, nyana karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan oge kasayanana sumarambah ka rerencangan-rerencangan urang, ka sepuh-sepuh urang, wa anu jumeneng atana terus ngantunkeun. Mudah-mudahan oge janten wasilah kasayan kangge turunan-turunan urang kahandapna anu ngajagi agamana Allah Subhanahu wa taala janten penerusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.